Ada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iza, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, seperti biasa, kebiasaan dipimpin oleh Ilya dulu, ngaji dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana zata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul adzim. Yuk Mbak Amel, silakan ke depan tugasnya menyanyikan salah satu lagu nasional. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseteru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Coba sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ini di bangku belakang ada yang tidak berangkat. Siapa yang tidak berangkat? Lutfia. Alasannya apa, Mbak? Lutfia nggak berangkat? Sakit. Selain Lutfia? Yang anak laki? Siapa? Tegar ya? Tegar kemana nggak berangkat? Pergi, bepergian ya. Oke, Papa. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, untuk mengawali pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Pernahkah kalian merasa ingin melakukan perubahan di sekitar lingkungan kalian? Pernah. Apa motivasinya? Menjaga lingkungan sekitar, boleh. Terus? Ingin menjaga alam. Melestarikan lingkungan, boleh. Ya, itu motivasi untuk perubahan dalam lingkungan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran menginspirasi menjadi khalifah di bumi. Adapun tujuannya adalah agar siswa memahami konsep khalifah di bumi, perannya di bumi, dan menginspirasi untuk menjadi khalifah yang baik. Ya, coba sebelum kita mulai pelajaran kita tepuk semangat. Ingin lihat semangatnya ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, udah siap belajar ini ya. Mari kita membaca dalil tentang khalifah di bumi. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, itu dalilnya tentang
Al-Quran menginspirasi menjadi khalifah di bumi. Ya, sekarang nih materi kita. Nah, dalilnya itu tidak hanya Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah, melainkan ada banyak. Di sini Ibu hanya menampilkan 3. Nah, kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu tugas dan tanggung jawab manusia. Apa tugas dan tanggung jawab manusia? Menjaga, melestarikan. Banyak tugasnya ya. Terus yang kedua, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, itu apa? Bertebaran di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, kewenangan untuk memanfaatkan alam atau bumi. Ya, apa yang ada di bumi itu dimanfaatkan, ya, bukan dirusak. Terus yang ketiga, Al-Baqarah lagi ayatnya 60. Janganlah kamu berbuat bencana di atas bumi. Berarti bertanggung jawab menjaga seluruh isi muka bumi. Itu tanggung jawab siapa? Manusia, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada lagi dalilnya. Banyak ya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang khalifah itu banyak. Al-Qasas ayat 77 memberikan nasihat. Nasihat untuk manusia. Yang pertama, mengutamakan kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia. Ya, ingat kita di dunia itu nggak lama. Ya, jadi jangan fokus di dunia saja. Kita di akhirat itu lebih lama dibandingkan di dunia, ya. Oke, yang kedua, merengkuh kehidupan dunia sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Nah, di akhirat itu nggak semena-mena kalau udah ke akhirat putus, itu enggak. Kita masih panjang perjalanan kita kalau sudah melewati alam barzah. Alam kubur itu, alam barzah itu pintu untuk masuk ke alam akhirat. Di dalam akhirat masih panjang. Kalau udah mati kan udah, tidak. Masih ada kelanjutan kehidupan setelah di alam kubur. Pertanggungjawaban kita di dunia. Oke. 3, larangan hidup serakah dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal. Jadi kita itu nggak boleh sombong, ya, nggak boleh sombong, nggak boleh serakah, ya. Terus yang keempat, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan husnul khotimah, ya. Waktu itu tidak bisa diputar. Bisa nggak kembali lagi? Tadi pagi sholat subuh nggak Bu. Ini sekarang mau sholat subuh balik lagi nggak bisa. Waktu tidak bisa diputar. Nah, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, yang 5, senantiasa menebarkan rahmat lil alamin. Ya, berarti yang kelima itu apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita berbuat kebaikan itu pasti akan mendapat kebaikan pula. Ya enggak? Tapi kalau udah berbuat kebaikan jangan dihitung. Tadi udah baik Bu, udah bantu Ibu nyuci, udah esah-esah, udah masak, jangan dihitung. Ya, jangan dihitung kebaikan kita. Kalau dihitung timbulnya riya. Riya itu sombong, hilang pahalanya kita. Ya, dapatnya cuma dan yang keenam, larangan membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan makhluk lain, ya. Ada nggak yang suka membuli kucing? Ada. Mulai sekarang jangan ya, kasih makan kucing. Nih, ini selain dalil Al-Quran ada juga hadis. Hadis itu perkataan, perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, adapun hadisnya itu dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang yang tidak menyayangi manusia yang lain tidak akan disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti kalau ingin disayang sama Allah, sayang kepada orang lain, ya. Apa itu namanya? Yang kalau ke atas sama Allah, kalau ke samping apa namanya? Apa? Hubungan manusia dengan manusia lain itu ke samping. Hubungan diri sendiri dengan Allah itu ke atas, ya. Iya, besok kalau mati apa langsung jalan sendiri? Enggak kan? Pasti butuh orang lah lain, tetangga terdekat. Nah, nih kasus nyata di sekitar kita, ya. Memakmurkan bumi, menebarkan kasih sayang, berbuat kebaikan. Upaya apa yang harus kalian lakukan untuk memakmurkan bumi? Ya, menebar kasih sayang. Ini sesuai sama hadisnya tadi, menebar kasih sayang. Gitu? Terus berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Upaya apa yang harus dilakukan? Itu tugas seorang manusia, tugas seorang khalifah. Ya, coba kita lihat. Udah ada yang dibuka belum ini ya? Kita lihat dulu ini. Nah, mari kita lihat.
kerusakan alam. Kita semua Ya. Nah. Nah, nih, ini kasus yang nyata di sekitar kita. Ya, itu tadi kerusakan ya dari ulah manusia sendiri ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kasus. Kasus yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ya. Nah, ini LKPD-nya. Silakan duduknya per kelompok. Ayo duduk berkelompok, yang laki-laki boleh menghadap ke depan. Ya, sambil silakan duduk ke belakang. Oke, masih semangat? Masih. Coba Ibu pengen lihat semangatnya. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, sangat mulia, berkebinekaan global, gotong diri, kreasi dan benalah kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan ini dibagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk dikerjakan. Ini berarti kelompok 1 sini. Nah, kelompok 2 yang ini nanti mereka. Ini aja ya. Ya, silakan dipahami pertanyaannya. Nih, ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, dicari penyebab masalahnya, solusinya, rencana tindakannya bagaimana. Ya, silakan didiskusikan. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3. Kalian berarti ya. Oke. Nah, silakan dicari penyebab masalahnya apa. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya, nama siswanya di atas itu ada. Ya. Kalian kok dapat 2? Nah, sini. Bukan. Menganalisis masalah, siswa dibagi dalam kelompok. Sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan maju ke depan dipresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Ayo, bukunya di bawah.
Perhatikan ke depan ya. Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusian pembuangan sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Penyebab masalah kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan dan jagalah kami menjadikan dirimu sendiri ke dalam kebiasaan membuat program bank sampah, berikan edukasi melalui poster dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Itu permasalahannya ya. Permasalahannya bagaimana kalau masih ada sampah. Nah, ada yang bertanya? Ya. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Solusinya menegur dan menyiapkan tempat sampah pada tempat tertentu. Kalau bukan kita, dari siapa lagi? Bagaimana? Cukup? Yang lain cukup? Kasih aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini kami akan membacakan tentang diskusi kelompok kami. Masalah utamanya boros dalam menggunakan air dan listrik. Penyebab masalahnya kurangnya pemahaman tentang hemat energi dan udara sebagai nikmat Allah. Solusi berdasarkan Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Rencana tindakan menyediakan poster hemat energi dan udara di wilayah sekolah serta membentuk tim pengawas hemat energi. Oke, ada yang bertanya? Ya. Tidak, cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah utamanya yaitu penebangan pohon di sekitar sekolah tanpa reboisasi. Penyebab masalahnya tidak adanya perencanaan atau kepedulian terhadap dampak jangka panjang dari deforestasi. Solusi berdasarkan Al-Quran, surat Al-Rum ayat 1, telah dampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Rencana tindakan menanam pohon di area sekolah sebagai pengganti pohon yang telah ditebang dan mengadakan program penghijauan. Oke, yang bertanya? Oh ya, silakan. Pertama, kami dari kelompok 2 jika berbicara tentang penebangan pohon, pasti berhubungan juga dengan penggunaan kertas. Seperti kita tahu, kita selalu menggunakan kertas dalam kehidupan. Pasti banyak penebang pohon juga. Nah, bagaimana cara kita mengatasi keadaan ini? Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita bisa melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Jadi, setelah menebang pohon, kita harus menanamnya kembali. Cukup? Oke. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Terima kasih anak hebat. Ya, itu tadi beberapa masalah yang timbul karena ulah-ulah manusia. Nah, sebagai pelajar kalian harus bisa bagaimana cara untuk mengatasi semua
Itu ya. Oke, nah dari sini ada yang bertanya tidak? Cukup? Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Coba Ibu tanya gimana belajar hari ini? Oke. Ada kendala tidak? Tidak. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya masih berhubungan dengan materi kali ini ya, tapi tujuan yang selanjutnya yaitu tentang bacaan matobi'i dan pembagiannya. Ya. Mari pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk boleh pulang, hati-hati di jalan. Ayo. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya.